Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, selalu sehat walafiat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran ini dilancarkan dari awal hingga akhir. Ada yang mau bantu Ibu untuk memimpin doa? Izin, Ibu. Baik, Yuni, silahkan. Baik, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Yuni. Sama-sama, Ibu. Anak-anak, Ibu ingin mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol pencegahan COVID-19 yang disebut dengan 5M, yang terdiri dari menjauhi kerumunan, mencuci tangan, memakai masker, membatasi mobilitas, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Jadi, protokol ini tidak hanya diingat ya, namun juga dijalankan agar kita semua terhindar dari virus COVID-19. Bagaimana, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Hadir, ya. Baik, anak-anak Ibu rajin semua. Nah, Ibu akan mengirimkan link presensi online. Nanti anak-anak silakan presensi melalui Google Form ya. Oke, sekarang kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Tujuannya agar kita memiliki jiwa nasionalisme. Oke, kita bernyanyi bersama ya. Duduk siap. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, nah anak-anak, kita tepuk dan salam PPK dulu ya. Masih ingat salam dan tepuk PPK? Oke. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, nah anak-anak, adapun kesepakatan kelas daring kita hari ini yang pertama aktif saat kegiatan pembelajaran. Nah, anak-anak harus aktif dalam kegiatan pembelajaran ya, baik itu bertanya, menjawab, ataupun menanggapi. Kemudian mematikan mikrofon saat tidak berbicara. Nah, apabila tidak berbicara, anak-anak harap mematikan mikrofonnya agar tidak mengganggu yang sedang berbicara. Kemudian tekan tombol raise hand saat ingin bertanya atau menjawab, atau bisa mengacungkan tangannya seperti ini. Dan terakhir, saling menghormati dan menghargai sesama teman. Oke, nah
Di sini coba perhatikan gambar berikut ini. Ibu memiliki 2 buah gambar. Coba perhatikan gambar pertama. Itu menurut kalian itu gambar apa? Cahaya, Ibu. Iya, betul Erta. Ini adalah gambar cahaya. Masih ingatkah kalian apa saja sumber-sumber cahaya? Apa saja? Matahari, Ibu. Iya, betul, matahari. Kemudian ada lampu. Ada apa lagi? Ada api. Dan ada senter. Dan terakhir ada lilin. Oke, itu adalah sumber-sumber cahaya ya. Coba perhatikan gambar yang kedua. Nah, kalian tentu pernah bercermin kan? Ketika kalian bercermin, mengapa wajah kita bisa terlihat di cermin? Ada yang tahu? Karena dipantulkan oleh cahaya. Iya, betul sekali Yuni. Nah, mengapa wajah kita bisa terlihat di cermin? Ini adalah contoh peristiwa pemantulan cahaya. Jadi bayangan tubuh kita akan terpantul di cermin, akan terlihat di cermin karena cahaya yang dipantulkan ke tubuh kita saat mengenai permukaan cermin. Jadi dipantulkan atau dipancarkan kembali hingga masuk ke mata kita, sehingga kita bisa melihat pantulan wajah kita, tubuh kita di cermin. Jadi itu merupakan contoh dari pemantulan cahaya. Jadi sesuai dengan gambar ini, maka materi pembelajaran kita hari ini yaitu tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, dan pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, nanti anak-anak akan mengamati, setelah mengamati tayangan slide PowerPoint dan video pembelajaran, anak-anak mampu menganalisis kemanfaatan sifat-sifat cahaya serta kaitannya dalam kehidupan dalam proses melihat dengan tepat. Kemudian nanti anak-anak akan berdiskusi, anak-anak mampu membuat laporan hasil pengamatan pemanfaatan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari serta kaitannya dalam proses melihat. Yang ketiga, setelah membaca teks non-fiksi tentang sumber cahaya pada bahan ajar digital, anak-anak mampu menganalisis ide pokok dalam tiap paragraf pada teks non-fiksi. Dan terakhir, setelah membaca dan berdiskusi kelompok, anak-anak mampu mengomunikasikan hasil analisis ide pokok pada teks non-fiksi dengan menggunakan bahasa sendiri dalam bentuk peta pikiran. Kita lanjut ya, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Ibu. Siap ya, oke. Nah, coba amati kedua gambar berikut ini. Menurut kalian, gambar yang pertama ini gambar apa? Gambar di dalam ruangan, Ibu. Iya, gambar ruangan ya, ruangan rumah. Mungkin ini keadaan ruangannya seperti apa? Gelap atau terang? Gelap, Ibu. Iya, betul, gelap. Apabila ruangan ini gelap, tidak ada pencahayaan, tidak ada sinar, tidak ada lampu, apa yang akan terjadi? Kita akan ruangan menjadi gelap. Iya, betul, ruangan menjadi gelap dan kita akan kesulitan untuk melihat benda. Nah, coba perhatikan gambar yang kedua. Ini gambar rumah. Apakah ada masalah dengan rumah ini? Ada, Ibu. Nah, masalahnya apa, Yuni? Tidak ada tempat ruang cahaya masuk dalam ruangan. Iya, karena betul. Tidak ada kaca atau Iya, ventilasi. betul sekali. Iya. Nah, menurut kalian apa solusi atas permasalahan tersebut? Jadi gambar yang kedua ini gambar rumah. Rumah ini tidak ada kacanya, jadi tidak ada jendela, jadi cahaya tidak bisa masuk ke ruangan. Tentu ruangan akan menjadi gelap. Apabila ruangan gelap, kita akan kesulitan untuk melihat. Lalu, menurut kalian apa solusi atas permasalahan tersebut? Oke, Izin menjawab, Ibu. Oke. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, Ibu akan membagikan kalian dalam kelompok ya. Jadi, sesuai dengan pembagian kelompok tadi, silakan masing-masing kelompok mengerjakan LKPD yang dikirimkan pada WhatsApp grup bersama kelompok kalian. Di situ ada beberapa permasalahan yang harus dipecahkan. Salah satunya permasalahan rumah yang tidak ada jendelanya tadi. Nah, Ibu juga akan mengirimkan bahan ajar digital. Nanti gunakan bahan ajar digital ini sebagai referensi untuk membantu mengerjakan LKPD. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu.
Tidak ya, silakan masing-masing kelompok bekerja secara dengan kelompoknya. Boleh meninggalkan grup ini untuk mengerjakan LKPD dulu. Ibu berikan waktu 15 menit, nanti bergabung kembali ke Zoom meeting ya. Nah, anak-anak, karena 10 menit sudah berlangsung, apakah semua sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Ibu. Sudah ya. Apakah mengalami kendala dalam mengerjakan LKPD? Tidak, Ibu. Tidak, lancar semua ya. Jadi, selanjutnya sebelum kita memulai presentasi LKPD, nah kita peregangan dulu ya, karena sekarang pembelajaran online tentu capek duduk, bosan, kita peregangan dulu ya. Oke anak-anak, silakan duduk yang rapi, ikuti gerakan ibu ya. Jadi gerakannya seperti ini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk di pangkuan. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Sambil teriak, hore. Sambil melompat, hore. Bisa? Oke. Bisa, Ibu. Sekarang ikuti Ibu ya, kita ulang. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk di pangkuan. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Sambil teriak, hore. Sambil melompat, hore. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Senang? Senang ya? Nah, udah peregangan, kita lanjutkan presentasi LKPD. Nah, presentasi LKPD di situ ada kegiatan pertama dan kegiatan kedua. Kegiatan pertama, analisislah contoh penerapan sifat-sifat cahaya pada kehidupan sehari-hari dan kaitannya dengan mata. Kemudian, membuat laporan hasil analisis contoh penerapan sifat cahaya pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tabel. Oke, kelompok yang mana yang siap untuk presentasi kegiatan 1? Kelompok saya, Ibu. Baik, kelompoknya Erta ya. Silakan Erta. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok saya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dan untuk jawaban yang kedua akan dijawab oleh teman saya Yuni. Baik, untuk soal yang pertama, analisislah contoh penerapan sifat-sifat cahaya pada kehidupan sehari-hari dan kaitannya dengan mata. Jadi jawabannya karena sifat cahaya dapat dipantulkan, jadinya semua benda yang terkena cahaya akan memantulkan cahaya ke mata kita. Sekian Ibu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Iya, silakan selanjutnya. Baik Ibu, selanjutnya yaitu sifat-sifat cahaya ya. Iya, yang belum ya. Iya, sifat cahaya dan contoh penerapannya. Cahaya yang belum itu seperti yang pertama yaitu cahaya melambat lurus, contohnya seperti senter atau lampu. Terus itu cahaya menembus benda bening, misalnya itu sinar matahari yang merambat ke ke kaca jendela. Seperti itu Ibu. Iya. Ya, itu benar sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Erta dan Yuni. Nah, itu adalah contoh penerapan sifat-sifat cahaya pada kehidupan sehari-hari dan kaitannya dengan mata. Nanti selanjutnya tabel analisisnya Ibu akan periksa langsung di LKPD ya ketika dikumpul. Selanjutnya kegiatan yang kedua, kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok Yanti, Ibu. Baik, silakan kelompoknya Yanti. Yang pertama, analisislah informasi penting dan ide pokok pada tiap paragraf dalam teks non-fiksi. Ya. Baik, Ibu izin menjawab untuk ide pokok paragraf pertama, yaitu menurut saya cahaya merupakan suatu gelombang elektromagnetik
yang di dalam kondisi tertentu dapat berkelakuan seperti suatu partikel. Nah, untuk ide pokok paragraf kedua yaitu cahaya dapat merambat tanpa memerlukan medium. Nah, untuk ide pokok paragraf ketiga yaitu benda-benda yang dapat memancarkan cahayanya sendiri disebut sumber cahaya, Ibu. Iya, betul sekali. Jadi itu adalah ide pokok dari paragraf 1, 2, 3 yang terdapat di LKPD kegiatan kedua ya. Nah, jadi sekarang Ibu akan menyimpulkan untuk pemecahan masalahnya, bagaimana cara agar cahaya bisa masuk ke ruangan? Izin menjawab, Ibu. Silakan. Agar cahaya dapat masuk ke ruangan, di dalam ruangan tersebut harus ada kaca atau ventilasi. Seperti Iya, itu, Ibu. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Yuni. Nah, untuk pemecahan masalahnya, cara agar cahaya bisa masuk ke dalam rumah ini yaitu dengan memasang jendela, karena jendela ini merupakan benda bening. Jadi, ini salah satu peristiwa sifat-sifat cahaya, yaitu cahaya bisa menembus benda bening. Nah, apabila tidak ada jendela, tentu kita akan kesulitan untuk melihat, ruangan akan gelap, jadi benda-benda itu tidak bisa terlihat. Jadi, solusinya adalah dengan memasang jendela. Kemudian, adapun sifat-sifat cahaya seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Yuni, ada cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat menembus benda bening, dapat dibiaskan dan dapat dipantulkan. Contoh penerapannya, yang pertama, cahaya merambat lurus, contohnya cahaya senter. Nah, ketika kalian menghidupkan senter, itu cahayanya tentu merambat lurus ya, tidak berbelok ke kiri ataupun ke kanan. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Nah, ketika anak-anak bercermin, tentu tubuh kita, wajah kita akan terpantul di cermin. Jadi itu adalah sifat cahaya dapat dipantulkan. Kemudian menembus benda bening yang sudah dijelaskan tadi. Cahaya menembus jendela. Nah, sinar matahari menembus kaca jendela. Jadi itu adalah sifat cahaya menembus benda bening karena kaca itu merupakan benda bening. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Jadi coba nanti anak-anak praktek di rumah. Gelas diisi dengan air, kemudian masukkan pensil, pulpen, atau penggaris ke dalam gelas tersebut. Nah, pensil atau pulpen itu akan terlihat patah saat dimasukkan ke air. Jadi itu adalah sifat cahaya dapat dibiaskan. Dan terakhir, cahaya dapat diuraikan. Nah, peristiwa ini dapat kalian lihat ketika terbentuknya pelangi. Pernah melihat pelangi anak-anak? Pernah, Ibu. Pernah ya. Warna pelangi apa saja? Mejiku, Hibini, biu. Oke, itu adalah salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat diuraikan. Nah, kaitan cahaya dengan mata, seperti yang sudah dijelaskan tadi, apabila tidak ada cahaya, benda tidak bisa dipantulkan, jadi kita tidak bisa melihat. Jadi, sifat cahaya ini dapat dipantulkan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Erta tadi, itu bagus sekali ya. Maka, benda yang terkena cahaya itu akan memantulkan cahaya tersebut ke mata kita. Oleh sebab itu, kita bisa melihat benda. Nah, apabila tidak ada cahaya, benda tidak terkena cahaya, otomatis kita tidak bisa melihat. Jadi, itulah kaitannya cahaya dengan mata. Oke. Nah, ini adalah sebuah teks dengan judul Sumber Cahaya. Coba anak-anak baca. Ibu berikan waktu 5 menit untuk membaca ya. Apakah semuanya sudah membaca anak-anak? Sudah ya. Nah, coba setelah anak-anak membaca, menurut anak-anak informasi yang diperoleh atau informasi yang terdapat pada teks ini itu bersifat fakta atau opini? Fakta atau opini? Fakta, Ibu. Iya, betul sekali Erta. Jadi teks ini itu berupa informasi fakta atau nyata ya. Nah, apabila suatu teks itu memiliki informasi berupa fakta ataupun kenyataan disebut teks apa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Oke. Jadi teks ini merupakan teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi ini adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, anak-anak dapat menemukan teks non-fiksi ini dalam artikel surat kabar atau majalah, misalnya
jurnal tentang sejarah, biografi tentang para pahlawan, biografi artis pun itu merupakan teks non-fiksi karena memuat fakta atau kenyataan ya, tidak bukan opini, bukan tanggapan. Jadi ada pun ciri-ciri teks non-fiksi. Yang pertama, bahasanya itu formal, resmi, atau baku. Yang kedua, gaya bahasanya denotatif atau memiliki makna yang sebenarnya, tidak dibuat-buat. Kemudian tersusun atas fakta dan data yang nyata. Ditulis secara runtut, sistematis, dan merupakan temuan baru atau penyempurnaan temuan lama. Jadi apabila anak-anak membaca sebuah teks, misalkan ke perpustakaan, membaca teks, dan memiliki ciri-ciri seperti yang sudah Ibu sampaikan, jadi itu merupakan teks non-fiksi. Adapun ide pokok dalam teks non-fiksi ini adalah inti permasalahan dalam suatu teks. Jadi, ada beberapa istilah dari ide pokok, di antaranya ada pikiran pokok, pikiran utama, dan gagasan utama. Nah, ide pokok ini juga dapat dikembangkan menjadi kalimat utama setelah menentukan ide pokok. Yang perlu diperhatikan adalah membaca dengan seksama. Jadi, ide pokok itu adalah inti dari permasalahan yang terdapat dari suatu teks. Ciri-cirinya apa, Bu? Nah, ini adalah ciri-ciri ide pokok. Yang pertama, kalimatnya berupa pikiran utama dan gagasan utama. Yang kedua, mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Kemudian dinyatakan secara eksplisit. Dan kalimat utama atau topik atau kalimat topik. Kemudian ide pokoknya dituangkan dalam satu kalimat dan kalimat tersebut disebut dengan kalimat utama. Yang terakhir, kalimat utama ini biasanya dapat diidentifikasi dengan mudah. Jadi, gampang kalau misalkan kalian menemukan, diminta untuk mencari ide pokok, jadi carilah inti dari permasalahan yang terdapat pada teks tersebut dengan cara membaca secara seksama. Oke, nah, jadi karena semua materi sudah kita bahas hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Izin Ibu. Baik, silakan Yanti. Baik, hari ini kita sudah mempelajari mengenai cahaya, di mana itu kita mempelajari sifat-sifat cahaya, apa saja contoh sifat cahaya, teks non-fiksi, apa itu ide pokok, seperti itu Ibu. Baik, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk Yanti. Ada yang ingin menambahkan? Oke, jika tidak ada, Ibu akan menyimpulkan ya. Tadi kita belajar tentang contoh penerapan sifat-sifat cahaya. Kita belajar tentang sifat-sifat cahaya, yaitu cahaya dapat merambat lurus, kemudian cahaya bagaimana lagi? Dapat dibiaskan. Dapat dibiaskan. Lagi? Cahaya dapat berpantulkan. Iya, betul. Kemudian dapat dipantulkan, dapat diuraikan. Contohnya lampu senter dan yang lain sebagainya ya. Kemudian kita juga belajar teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berupa fakta atau kenyataan. Baik anak-anak, jadi karena semua pelajaran telah selesai, silakan anak-anak mengisi evaluasi pembelajaran melalui Google Form. Nanti Ibu akan kirimkan link Google Form, silakan diisi, dijawab dengan baik ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Lagu Ampar-Ampar Pisang. Baik, duduk siap. Kita mulai bernyanyi ya. Pisangku belum masak.
Baik anak-anak, karena tadi kita sudah menyanyikan lagu daerah dan pembelajarannya juga sudah selesai, Ibu sudah menyampaikan materi pembelajarannya. Sekarang untuk menutup pembelajaran, mari kita berdoa. Karena tadi dimulai dengan doa, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Ada yang mau membantu Ibu untuk memimpin doa? Saya, Ibu. Baik, silakan Yanti. Baik, teman-teman semuanya dan Ibu guru, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Yanti. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu ingin mengucapkan terima kasih karena anak-anak sudah belajar dengan semangat, sudah aktif juga tadi bertanya, menjawab, menanggapi, dan hasil dari LKPD presentasinya tadi. Nah, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ibu tutup dengan Parame Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa Ibu, terima kasih. Dipersilakan meninggalkan. Iya, sama-sama. Sudah dipersilakan meninggalkan Zoom ya. Ya. Terima kasih.